lingkungannya. Berikut permasalahan nyatanya. Deforestasi penyebab utama kehilangannya hutan tropis. Deforestasi global mencapai 18 juta hektar per tahun, data diinput dari FAO tahun 2022, terutama di Amazon dan Asia Tenggara akibat pertanian, penebangan liar, dan urbanisasi. Dampak terhadap ekosistem: mengurangi biodiversitas, hilangnya 10.000 spesies per tahun, data diinput dari IUCN 2003, meningkatkan erosi tanah dan mengganggu siklus air yang menyebabkan banjir dan kekeringan. Dampak terhadap kehidupan manusia: meningkatkan risiko kelaparan, kehilangan sumber pangan, migrasi paksa, dan penyakit seperti malaria akibat perubahan habitat. Solusi rekayasa teknik: pengembangan sistem pemantauan hutan berbasis drone dan AI untuk deteksi dini penebangan. Contoh green engine seperti mesin pembakaran hijau, misalnya engine biofuel dari limbah kayu, yang mengurangi emisi CO2 hingga 50%. Data diinput dari IPA 2021, mendukung reboisasi dengan energi terbarukan. Lalu ada polusi udara, dampak industri dan transportasi. Permasalahan nyata: polusi udara dari emisi kendaraan dan pabrik menyebabkan 7 juta kematian dini per tahun, data diinput dari WHO tahun 2022, dengan PM 2.5 di kota besar seperti Jakarta mencapai 50 m kubik di atas batas aman 25. Dampak terhadap ekosistem: asam hujan merusak tanah dan sungai, mengurangi produksi pertanian, dan memicu eutrofifikasi di laut. Dampak terhadap kehidupan manusia: meningkatkan risiko penyakit pernapasan, kanker, dan gangguan kardiovaskular, terutama di komunitas miskin. Solusi rekayasa teknik: filter udara canggih dan sistem ventilasi hijau dibangun. Contoh green engine seperti mesin elektrik hybrid, misalnya Tesla Model 3, yang mengurangi emisi NOx hingga 90%. Data diinput dari California Air Rescue Board tahun 2023, mendukung transisi ke transportasi rendah karbon. Selanjutnya ada limbah industri, pencemaran air dan tanah. Permasalahan nyata: industri menghasilkan 300 hingga 400 juta ton limbah berbahaya per tahun, data diinput dari UNED tahun 2021, termasuk logam berat dan bahan kimia di sungai seperti Citarum, Indonesia. Dampak terhadap ekosistem: pencemaran air menyebabkan kematian ikan dan mengganggu rantai makanan, sementara tanah tercemar mengurangi kesuburan. Hilangnya 20 miliar ton tanah subur per tahun, data diinput dari FAO tahun 2020. Dampak terhadap kehidupan manusia: keracunan makanan, penyakit kulit, definisi nutrisi, dengan biaya kesehatan global mencapai 60 juta dolar per tahun. Data diinput dari Lancet Commission tahun 2022. Solusi rekayasa teknik: sistem pengelolaan limbah berbasis membran dan bioreaktor. Contoh green engine seperti mesin biogas dari limbah organik industri yang menghasilkan energi besi dan mengurangi limbah hingga 70%. Data diinput dari World Bank tahun 2023 dan mendukung daur ulang sirkular. Berikutnya perubahan iklim meningkatkan suhu global. Permasalahan nyata: emisi CO2 menjadi 36 miliar ton per tahun, data diinput dari IPCC tahun 2023, menyebabkan kenaikan suhu 1 hingga 1,1% Celcius sehingga era praindustri dengan resiko ekstrim cuaca, tentunya seperti sekarang. Dampak terhadap ekosistem: pencemaran es kutu, kenaikan permukaan laut 3 mm per tahun, data diinput dari NASA tahun 2022, dan imigrasi spesies mengancam 30% ekosistem laut, data diinput dari WWF tahun 2023. Dampak terhadap kehidupan manusia: kekeringan, banjir, dan kelaparan mempengaruhi 800 juta orang, data diinput dari UN tahun 2022. Dengan kerugian ekonomi 16 juta dolar per tahun. Solusi rekayasa teknik: teknologi penangkapan karbon dan energi terbarukan. Contoh seperti green engine, mesin turbin angin biomimetik meniru gerakan burung atau bisa disebut dengan
bioinspirasi yang meningkatkan efisiensi energi hingga 20%. Data dari Rene Beckler Energy Journal tahun 2021 mendukung mitigasi emisi. Topik tambahan untuk pembahasan lanjutan integrasi solusi. Bagaimana rekayasa teknik seperti green energy dapat dikombinasikan dengan kebijakan untuk konservasi holistik, misalnya smart cities yang mengurangi polusi hingga 30%. Data dari EU Commission tahun 2023, tantangan implementasi, hambatan teknis, biaya, dan adopsi di negara berkembang dengan studi kasus dari proyek reboisasi di Brasil. Lalu ada dampak terhadap ekosistem dan kehidupan manusia. Dampak terhadap ekosistem, hilangnya habitat flora dan fauna, penurunan spesies, gangguan pada rantai makanan dan keseimbangan ekosistem, degradasi tanah dan berkurangnya kesuburan lahan dan penurunan kualitas air dan udara. Lalu ada terhadap manusia, krisis air bersih dan air pangan, meningkatnya penyakit akibat polusi, ISPA, kanker, dan gangguan kulit. Bencana alam makin parah seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Lalu yang terakhir, kerugian ekonomi akibat berkurangnya hasil pertanian, perikanan, dan pariwisata. Lalu ada tujuan meminimalkan kerusakan hutan tropis sambil mendukung produktivitas manusia, mengurangi pencemaran udara dan dampak negatifnya terhadap kesehatan manusia dan iklim, lalu menjaga kualitas air dan tanah, serta meminimalkan dampak kesehatan dan ekologi dari limbah industri, dan menurunkan emisi gas rumah kaca untuk memperlambat pemanasan global. Lalu solusi teknik di lingkungan global, deforestasi, yaitu menggunakan mesin pertanian precision agriculture, teknologi biomasa dan energi terbarukan, drone dan mesin reforestasi otomatis, lalu ada mesin terbang kanan selain, lalu ada polusi udara, teknologi kendaraan listrik dan hibrid, sistem pembakaran efisien dan katalis converter, lalu ada desain mesin hemat energi dan ringan, lalu ada filter dan scrubber industri, lalu yang ketiga adalah limbah industri, pencemaran air dan tanah, mesin pengelola limbah cair industri, sistem filtrasi mekanis dan reverse osmosis, lalu ada rekayasa daur ulang bahan, lalu ada desain mesin proses tertutup, dan yang terakhir adalah perubahan iklim, teknologi energi terbarukan seperti solar, thermal, turbin angin, dan biodiesel engine, sistem pendingin efisien, HVAC optimization, lalu ada carbon capture sistem penangkap CO2, dan sistem mesin dengan efisiensi thermal tinggi. Sekian dari saya tentang penjelasan ilmu ayat untuk ETS. Terima kasih.